Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang berbahagia dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel YouTube Tulo Montela. Saat ini sudah hadir bersama kita Bapak Wali Nagari Padang Sibusuk, Kecamatan Kupitan, Kabupaten Sinjung, Bapak Aprizaldi DSP. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam Pak Kayo. Gimana kabarnya Pak Wali? Alhamdulillah sehat baik. Ya, terima kasih Pak Wali sudah hadir di channel YouTube kami ini. Banyak pesan WhatsApp masuk ke kita, Ya, undang Pak Wali kita dong. Terima kasih sudah hadir Pak Wali. sama-sama Pak Kayo dek itu dengan senang hati. Alhamdulillah Pak Kayo sudah mengundang kita untuk menyampaikan apa yang kita laksanakan atau apa perkembangan negara Siap. kita. Siap kita Pak Kayo. Siap, Pak Wali. Dengan segala kekurangan dan kelebihan berceritanya. Pak Wali, Ya, di masa-masa pandemik sekarang ini, ya. bagaimana cara Pak Wali mengelola anggaran dana desa Ya. supaya pembangunan kita masih bisa berjalan di negara ini, Pak Wali? Baik Pak Kayo, terima kasih. Memang semenjak kita dilantik pada 17 Oktober, Ya. 3 bulan berjalan, langsung tiba pandemi, tiba COVID sekali. Memang itu ujian, karena ujian ini tidak hanya di negara kita, itu nasional, bahkan mendunia. Siap. Tentu dengan kondisi itu bencana non alam itu tidak bisa kita pungkiri. Tentu ada instruksi dari pemerintah pusat bahwasanya Ya. pemerintah nagari harus mengurus penanganan COVID. Iya. Jadi 2020 hampir 760 juta habis dana kita untuk penanganan COVID yang juga termasuk BLT di situ. Dan hampir seluruh masyarakat mendapatkan BLT ketika itu, mulai dari bersumber dari dana desa, kabupaten, provinsi, bahkan sampai pusat. Iya. Tentu semuanya alhamdulillah hampir 90% masyarakat kita mendapat BLT ketika itu. Tentu di tahun 2020 lanjut 2021 Ya. yang memang kita di dalam perjalanan sudah hampir 2 tahun 5 bulan menjalani pemerintahan Ya. ini. 2021 kita masih menganggarkan untuk penanganan COVID dan BLT, tapi kita masih ada sisi ruang anggaran Ya. untuk penyertaan modal badan usaha milik nagari. Alhamdulillah 2020 itu Bumnak kita berdiri. Iya. Dan di launching untuk peresmian usaha Bumnak kita ini, termasuk mohon maaf satu-satunya di Kabupaten Sinjung Bumnak kita yang diresmikan oleh Bupati. Iya. Dan juga ada penandatanganan kerjasama dengan pemerintah kabupaten yang langsung ditandatangan oleh Bupati. Ini karya Bumnak deh Pak Wali. Ya, ini karya Bumnak. Iya, kita bikinnya di Bumnak Nagari Padang Susuk ini. Ya. Jadi di launching kita itu tuh ditandatangani kerjasama Bupati, dan alhamdulillah Bumnak kita berjalan sampai sekarang. Tentu merupakan salah satu kegiatan usaha yaitu digital printing. Ya. Dan memang itu kebutuhan digital printing sangat dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten, yang karena kita lihat dari sisi anggaran itu hampir 2 miliar satu tahun untuk publikasinya. Iya. Kenapa kita tidak ambil peluang itu? Betul, Jadi makanya kita putuskan untuk kegiatan unit usahanya itu adalah digital printing. Berarti dari kabupaten banyak juga yang pesan ke Banyak, alhamdulillah. Bumnak kita ya Pak Wali. Banyak. Itu untuk 2021 kita cepat dan ditambah yang lain-lainnya kebutuhan masyarakat. Dan di 2020 itu ya awal Bumnak, 2021 tetap kita untuk penanganan COVID, tapi kita masih ada sisi-sisi ruang anggaran, yaitu untuk memperkuat ekonomi masyarakat, yaitu program membuat kandang ayam kampung. Karena memang ada masyarakat kita punya ruang-ruang lokasi yang di samping rumah, kita berikan dia bantuan dalam bentuk kandang ayam beserta ayamnya. Karena di situ ada pola edukasi terhadap anak-anak, karena nasi-nasi sisa itu masih bisa dimanfaatkan
untuk diberikan kepada ayam, dan juga orang tua juga bisa mendidik anaknya. Iya, iya. Tolong nak, amak PK sawah, aji makan ayam. Iya, Tentu iya, di situ ada pembelajaran kepada anak. Jadi sehinggonya anak akan merasakan betapa berjuangnya ayam dari 5 iku menjadi 10 iku. Jadi Iya, ada iya. proses di situ. Modal dasar ayamnya berapa ekor tuh? Modal dasarnya kita beri 6 ekor. 6 ekor. Kalau jadi 12 ekor? Itu 12 ekor itu tuh kalau yang 6 ekor silakan dijual. Yang pokok jangan sampai hilang. Yang pokok tetap. Pokok tetap, Iya, dan iya, itu iya, juga iya. pokok itu untuk beliau, Iya, iya, untuk iya. mereka. Jadi 6 ekor silakan dijual, yang nantinya bisa membantu untuk melanjut ke pasar, atau misalnya tidak ada uang SPP anak-anak bisa dijual. Jadi itu karena bagaimana dek kita dah untuk membantu ekonomi masyarakat, itu siapkan ruang-ruang yang bisa menambah income kakak masyarakat, per kakak masyarakat. Lagi pula kandang ayam itu tidak memakan tempat boleh. Tidak makan Bisa tempat. di depan rumah, di belakang rumah, di samping rumah, ya kan? Kalau kita di kampung masih banyak sisi-sisi ruang yang kosong yang bisa dimanfaatkan. Iya. Itu untuk tahun 2021. Dan tahun 2022 ini, karena memang ada instruksi dari Pepres 104 Ya. tahun 2021, bahwasanya dari 100% dana desa, 40% untuk BLT. 40% untuk BLT. Untuk BLT. Dana desa kita sekarang lebih kurang 1 miliar, ada sedikit kelebihannya. Itu hampir 400 juta untuk BLT tahun ini. Tahun ini, dan ditambah untuk pangan dan nabati itu 20%, sudah 60, ditambah untuk penanganan COVID 8%. Ya. Setelah itu stunting dan kebutuhan anak-anak mengaji kita di Nagari, yang memang jumlah anak mengaji kita itu lebih kurang 1.300. Kebutuhan anak mengaji ini apa yang ditanggung oleh Nagari, Pak Wali? Anak-anak mengaji itu kita subsidi dari Nagari itu 7.000 per anak. 7.000 per anak kali 1.300 kali 12 bulan. Nah, jadi itu kita subsidi agar uang minyak tanah anak-anak kok tidak banyak bonah. Jadi dibantu oleh Nagari yang bersumber dari anggaran Nagari. Dan juga untuk kader-kader Posyandu dan kader BKB, ditambah Iman Katib Garib, itu semuanya anggarannya di Nagari. Jadi dana yang 1 miliar itu semuanya kebutuhan terhadap Nagari itu bersumber dari Nagari. Total dana desa kita 1 miliar, ditambah dana ADN, ditambah dana pendapatan Nagari, ditambah dana bagi hasil dari pajak, itu total dana kita pada tahun ini 2 miliar 100 lebih. 2 miliar. Itu sudah sumber pemasukan seluruhnya. Tentu dibagi sesuai porsi, dan juga alokasi dana Nagari itu adalah untuk operasional. Operasional gaji, untuk operasional yang lainnya itu semuanya bersumber dari Nagari. Dan tentu kondisi keuangan yang Nagari kita yang cukup besar ini tentu sangat mengkhawatirkan atau sangat tidak mencukupi. Tentu semua kebutuhan ini sangat penting oleh masyarakat, baik dari segi pemberdayaan, infrastruktur, dan kegiatan-kegiatan yang lain, semuanya butuh dana. Tentu kita mencoba bagaimana setiap pelaksanaan musrembang di Nagari, mana yang prioritas masyarakat kita lakukan perankingan. Dan perankingan itu pas musrembang di kecamatan kita sampaikan. Ini yang sangat prioritas, yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan kita tidak memperhatikan kepentingan pribadi, tapi kita memperhatikan kepentingan orang banyak. Ya mohon maaf, kadang wali curlah jalan itu, tapi itu belum urgent atau belum menyangkut kepentingan orang banyak, belum kita jadikan itu prioritas. Tapi yang kita prioritaskan yang menyangkut kebutuhan orang banyak. Kebutuhan orang banyak yang memang dari seluruh kondisi untuk menunjang kegiatan-kegiatannya, kita prioritaskan itu. Dan itu kita jadikan perankingan di kabupaten, dan kabupaten nanti di musrembang di tingkat kabupaten itu kita giring sampai di mana yang usulan kita itu. Nanti kita siapkan proposal, kita komunikasikan dengan dinas-dinas terkait, dengan anggota DPRD,
Jadi singgahnya nah, les sampai ndak, Iya, les iya. ndak tercicir di jalan. Kita kawal sampai Kita kawal kecamatan, sampai kecamatan, sampai kabupaten pun kita kawal. Kita ya, kawal. Itu semuanya kita lakukan agar harapan atau keinginan masyarakat bisa diakomodir yang memang prioritas. Iya, iya. Tentu semuanya itu tidak lain tidak bukan adalah berkat dukungan seluruh masyarakat mulai dari nagari, tingkat kecamatan sampai kabupaten, bahkan kita perlu apresiasi kepada anggota dewan kita yang 3 orang. Mudah-mudahan Pak Kayo kalau tidak kabar lobby aja sampai kurang. Iya, iya. Kok siapa uangnya bisa terserah lah. Yang penting mengabdi ke nagari ya. Mengabdi ke nagari. Jadi kita berharap sekarang ini ada 3 anggota dewan kita, tentu prioritaskanlah nagari. Jangan kita berbicara ketika kondisi kita lihat dulu di kabupaten yang memang ada anggota dewan provinsi kita dulu orang Sijunjung ada 5 orang ya ada Pak. 5 orang. Sekarang udah nggak ada lagi boleh. Sekarang ada 1 orang PLT ya PAW dia ya Pak Daswanto. Jadi ketika itu saat kewenangan provinsi kita contohkan jalan-jalan di Koto 7 atau di mana, kemana ini Pak Dewan kita. Iya. Tapi yang penting kita tanamkan kalau seandainya kita memang betul-betul mau memperindah atau membangun di nagari itu, jangan dipikir lo Pak Wali lah. Iya. Beko dah dimasuk dana banyak-banyak beko Pak Wali nanya namo jangan model itu pulau. Tentu dek kita dah sesama anak nagari bagaimana kebutuhan infrastruktur, kebutuhan yang lain itu bisa terpenuhi. Kita berbicara pembangunan nagari bukan berbicara dah beko nanya namo Pak Wali. Dah itu doh. Itu kita harapan kita kepada Pak Dewan kita. Kalau seandainya kita dah memang bulat tekad kita demi kemajuan nagari, mari kita bangun bersama. Tapi jangan dipikirkan naik siapa nama. Iya. Kita siap memfasilitasi, kita aja tahu beliau ini pokir bapak ini, ini pokir ibu ini. Kita siap memberitahu kepada masyarakat, kita sampaikan. Jangan ada lo kekhawatiran. Kita tidak akan mengambil peluang-peluang karena memang beliau perlu juga diketahui oleh masyarakat. Betul. Apa pokok pikiran yang disampaikan. Apa yang dikerjakan oleh perwakilan kita, gitu kan Pak. Jangan kekhawatiran. Jadi singgonya kalau seandainya tidak ada kekhawatiran model itu kita lebih enjoy membangun nagari. Itu loh Pak Kayo. Iya boleh. Jadi yang untuk 2022 ini kita memang dari kondisi anggaran ditambah dengan kita memang ada sedikit Pak Kayo semacam kondisi lokal masyarakat kita di tahun kini kita coba anggarkan baru bau bau boleh bau dek kita membaca mencoliak di nagari kita ada masyarakat kita yang akan panen kelapa tapi inyo menunggu tenaga kerja atau beruk dari Solo. Iya. Jadi kita berpikir kenapa tidak beruk dari Padang Sebusuk. Ada orang yang punya beruk di Padang Sebusuk tapi tidak ditunggu orang Padang Sebusuk. Saya tanya atau ditanya ke masyarakat apa tak mau bau awak pakai bau kalau orang Padang Sebusuk kecek beliau kalau manjek kami 2 batang lah sakit pinggang tapi kalau bau orang Solo tuh agak 10 batang aja dipanjek tak ada oge-ogenya. Artinya di situ ada kelemahan dari baru di nagari kita. Kita tanya ke masyarakat kita yang di Nagoi apa dah modelku kerojo bau apa bau walinya Pak Wali ya. Kok di Boli nama ada tolok kami dah. Tentu dari sebuah keluh kesah masyarakat tuh dan juga ditambah dengan kondisi yang dari Solo tuh menunggu panen sudah tuh dan nyisis orang-orang nama gali santan yang butuh kelapa di Nagoya sudah tuh mbok pitinya gak mati ibu keluar kelapa gitu nyujuan di uang kampung gitu loh tentu rugi kita. Jadi makanya kita coba sikapi untuk boli bau agak 2 loh kita anggarkan di nagari dan itu boleh berapa ekor rencana dianggarkan? 2 ekor. Jadi itu boleh di anggaran dana desa itu boleh. Boleh. Dan kita coba itu tuh setelah itu nanti kita berikan kepada masyarakat yang memang kegiatan usahanya itu. Jadi bahkan dek taronga program Pak Wali untuk membolim bau andela banyak lo mendapat. Ambo yolonya Pak Wali. Tapi kita coba, bukan kita mencoba, ini sudah analisa untuk kebutuhan di Nagoi kita. Jadi untuk ini kita beli 2 karena kemampuan anggaran. Kita beli 2, sudah tuh nanti orang petugasnya yang kerja di bau itu kita aja lo bimbingan.
pelatihan. Termasuk bau dilatih pula pakai sertifikat. Karena memang di Pariaman ada bau yang bersertifikat. Siapa yang ngeluarin sertifikatnya itu? Sertifikat ada di daerah Pak Pariaman itu tuh yang memang ada sekolah baunya yang memang ada sertifikat dikeluarkan. Jadi baru yang memang kelas ini ada sertifikatnya. Jadi kita juga konsultasi dengan dinas terkait. Nanti kami siap memfasilitasi Pak Wali. Nah, jadi itu kita coba sikapi di anggaran, termasuk untuk kebutuhan-kebutuhan pangan yang lainnya. Tentu dana 1 miliar bunyinya besar. Tapi kalau setelah direalisasikan, dituliskan dalam bentuk APB Nagari, itu dana 1 miliar itu belum apa-apa. Karena dengan Nagari kita yang cukup besar ini. Jadi itu kalau untuk kondisi dana desa yang ada di Nagari, langkah satu-satunya kita bagaimana meningkatkan pendapatan Nagari. Dan juga pendapatan Nagari ini bermanfaat untuk kebutuhan operasional Nagari. Operasional Nagari ini bukan operasional Pak Wali. Ada kebutuhan masyarakat. Ada hal-hal yang perlu didudukkan, ada kebutuhan mobil kita yang memang di seluruh Nagari rapat untuk masuk sana itu semuanya di situ. Kebutuhan-kebutuhan itu adalah ditopang dengan pendapatan asli Nagari. Alhamdulillah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pendapatan kita. Berapa pendapatan Nagari kita, Pak? Kalau tahun 2021 itu realisasi 96 juta. Yang dulu pendapatan Nagari tahun-tahun sebelumnya itu tuh 40-50. Ada peningkatan lah, ada peningkatan. Alhamdulillah itu semuanya dengan kita secara bersama pemerintah Nagari perangkat yang ada, itu bagaimana kita mengelola yang memang seluruh pendapatan Nagari itu tercatat jelas dan dari mana uang ini sumbangan apa ini masuk ke APB lewat bendaharaan Nagari itu baru dituliskan. Jadi sehingganya tidak ada sesuatu hal yang tercecer di jalan. Nah, jadi kita mau maksimalkan pendapatan yang dengan pendapatan yang tinggi tentu kita bisa maksimal melakukan kegiatan-kegiatan kebutuhan masyarakat. Nah, itu Pak Kayo. Bagaimana rasanya memimpin Nagari yang begini luas, masyarakatnya yang begitu banyak, dan karakter masyarakatnya berbeda-beda, Pak? Jadi Pak Kayo kita memang sesama anak Nagari ini memang kalau Padang Sibusuk kalau melihat dari standar pendidikan itu kalau untuk di Kabupaten Sijunjung kita termasuk teratas tingkat pendidikan karena memang di Nagari kita ini minimal 1 rumah itu ada sarjana. Semuanya karena memang masyarakat kita dari dahulu ke dahulu itu biarlah ekonomi sulit, yang penting anak sekolah, yang penting anak kuliah. Dan itu kita lihat sampai saat sekarang ini terus berjalan. Biarlah bansek tapi anak sekolah. Sekolah itu adalah harga yang paling utama. Betul. Kalau masalah kok kayu, kok bansek, kok ulaya tidak perlu, tapi anak sekolah bagaimanapun kondisinya dari manapun sumbernya. Tentu dengan kondisi Nagari kita yang memang Nagari kita yang masyarakatnya sudah heterogen dan terbuka untuk masyarakat umum dan juga kita sudah mulai bercampur di situ. Nagari Padang Sibusuk ini Nagari kita sangat unik. Gimana uniknya, Pak? Uniknya begini, kalau seandainya tingkat pimpinannya betul-betul memang pas di dalam menjalankan sebuah kepercayaan masyarakat. Inyo kita contoh aja mobil ambulan. Dulu waktu kita punya mobil yang memang mobil kita itu adalah hibah dari kabupaten, yang mobil yang lama itu kita gunakan untuk operasional dan juga untuk mengangkut jenazah. Tapi kita berpikir setelah itu bagaimana ini tidak layak lagi untuk mengangkut kebutuhan itu. Jadi kita langsung berpikir bagaimana kita siapkan program. Kita bicarakan kepada seluruh lembaga, seluruh tokoh masyarakat. Ambo punya program Modekah dan Ambo punya keyakinan akan terwujud. Jadi kita cobalah untuk melakukan penggalangan dana yang berdasarkan kesepakatan bersama. Akhirnya alhamdulillah dalam 1 bulan terkumpul dana 293 juta. Lumayan banyak itu. Lumayan banyak. Itu memang di luar ekspektasi kita karena memang ada sebuah kepercayaan dalam manajemen pengelolaan pemerintahan. Jadi itu yang perlu kita jaga dari seluruh perangkat Nagari. Jadi kita sandingkan di situ
karena memang keunikan masyarakat kita itu salah satu uniknya, meskipun kita di dalam rapat di dalam nagari selalu beradu argumen, tapi kalau di luar kantor wali nagari atau di luar itu semuanya cair, Mencair lagi. mencair, tidak ada hal yang masuk dalam hati. Dan juga kondisi-kondisi yang masyarakat kita yang memang banyak masukan saran, kadang mereka itu adalah membuat kita menjadi motivasi. Dan tentunya anak-anak nagari Padang Busuk pakai cek orang-orang dulu, kalau bisa memimpin nagari Padang Busuk, kok tidak bisa memimpin kabupaten. Artinya dengan segala kondisi dan standar yang cukup tinggi, jadi kita sebagai pemimpin harus dipacu kepala gitu, harus jeli gitu, harus jeli. Kalau kita kurang pemimpin atau tidak pandai memilah dengan kondisi masyarakat, itu habis. Merosot gitu deh masyarakat. Pak Wali tidak terpikir tuh deh. Tentu kita selalu belajar, selalu menambah ilmu agar kita banyak memahami kondisi masyarakat. Dan tentunya Padang Busuk merupakan tempat singgah oleh orang-orang dari dulu, dan juga tempat mencari hidup. Dan masyarakat kita di Padang Busuk ini kalau ledak tagadu nyonya tidak akan menggaduh. Tentu kalau satu komando, kalau seandainya pemimpinnya memang betul-betul apa saja nemu, bahkan oto aja dah latigo to gitu gini. Memang kalau mobil itu ada juga masyarakat yang mempertanyakan seperti ini, Pak. Ya. Itu mobil kita over capacity terlalu banyak jumlahnya gitu ya kan. Apakah sesuai kebutuhan kita? Kalau enggak, kita minta 2 buah boleh. Jadi cukup kayak jorong ada mobil ambulan gitu ya kan. Jadi Pak Kayo, kalau mobil kita memang kalau yang standby di kantor wali ada 2. Yang satu lagi ada dengar masyarakat kita yang ada kelebihan reseptif. Beliau juga beli, tapi itu berada di apa? Tapi kita lihat. Yang satu ini bukan di kantor wali ininya, Pak. Iya, bukan. Itu masih di rumah pribadi, tapi dimanfaatkan oleh masyarakat nagari boleh tanpa dipungut biaya. Kaum apa nagari? Itu tuh untuk nagari. Bebas, tapi masih ditaruh di rumah yang bersangkutan. Oh gitu. Jadi sebenarnya kita lihat di sini memang partisipasi masyarakat yang cukup tinggi pada saat sekarang ini, dari menjadi 2, dari 2 menjadi 3. Artinya semua masyarakat kita Padang Busuk ini yang memang ingin berpartisipasinya tinggi, dan juga kita lihat dengan antusias hibah tanah pembangunan ini. Jadi kita alhamdulillah seluruh masyarakat ini ibarat kondisi keadaannya ialah terpanggang seduit, artinya menggelora semangat. Tentu ini merupakan adalah bukan adalah bekas kerja kita bersama, bersama membangun nagari, tentu saling mendukung. Kalau ada sesuatu hal yang tidak pas pada tempatnya, kita juga pemerintah nagari sangat terbuka. Model kami di pemerintah nagari mungkin banyak mudo-mudo gitu. Tentu kalau mudo kok ibaratnya kita berjalan kok ulun satampun tentu keleman-keleman kita banyak, tapi kami siap secara pemerintahan menerima masukan saran agar kami dan mudo-mudo kok dalam memimpin nagari kok bisa sesuai dengan harapan, bisa sesuai dengan rel, dan kami itu sangat terbuka untuk itu tuh. Sesuai dengan moto Poli itu kan, bersama membangun nagari. Membangun nagari. Kalau nagari ko kalau lepas samo ibarat sapu lidi, kalau ciek menyapu tentu dak tangkek sama. Tapi kalau kita lesai di nagari, orang lain tidak masuk, tentu semuanya bisa kita wujudkan. Itu Pak Kayo. Siap. Poli, potensi apa yang ada di nagari kita ini dan bisa kita kembangkan, Poli? Jadi kalau potensi di nagari, baik potensi yang berada di kampung maupun potensi yang berada di rantau, semuanya baik untuk bisa dimanfaatkan. Tentu kalau di kita di nagari yang memang secara masing-masing jorong juga kita secara visi dan misi kita juga kita sudah memetakan potensi nagari yang karena memang sesuai dengan keadaan. Yang pertama kalau di jorong tapi balai, karena memang itu ada pasar. Itu tuh adalah pusat perekonomian, dan kita berharap anak kemenakan atau anak kita yang berada di jorong tepi balai, kita dorong mereka
bagaimana rumah-rumah yang di jorong tepi balai itu rumah ruko di bawah rumah Iya, RT. iya, iya. Kalau ada tompek tanah yang lain, silakan bangun rumah di luar di Iya, jorong iya. tepi balai. Itu bisa mengarahkan kepada pusat ekonomi di situ tuh, karena memang di situ pasar, dan juga kalau bisa yang memang kita mulai berpikir kalau ada rumah-rumah bangunlah ruko di bawahnya, yang nantinya semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat mengarah ke tepi Iya, iya, balai, iya, karena iya. memang di situ ada pasar, dan juga bagaimana toko bisa dibangun kebutuhan-kebutuhan masyarakat di nagari maupun di kecamatan, bisa orang berbelanja di situ, Iya, yang iya, iya. seperti yang kayak di pasar di Padang itu, itu semuanya menjadi distributor Iya, di sana. iya, iya, Jadi iya. memanfaatkan ruko-ruko itu yang ada di ke pasar. Tapi ada isu-isu dulu Pak Ali. Ya. Pasar kita itu mau dipindahkan. Itu benar apa seperti apa itu? Eh, kalau untuk pasar, kalau sekarang ini kita belum ada keinginan, tapi kantor wali yang mau kita pindahkan, dan itu sudah kita bicarakan di lembaga dengan tokoh masyarakat. Saya menyampaikan kantor wali nagari ini akan kita pindahkan ke Jorong Semanjung, dan alhamdulillah tanah sudah dihibahkan oleh Iya, Pak iya, iya. orang tua kita Manyangko, Pak Haji Jamalus. Iya. Dan itu tuh akan kita pindahkan karena memang pusat perkantoran berada di Jorong Semanjung. Iya, iya. Dan mudah-mudahan itu bisa direalisasikan secepatnya. Dan berikutnya kalau untuk Jorong Ladang Kape, karena Iya. memang masyarakat kita di situ hanya sekedar tinggal, Iya. dan kegiatan usaha tidak ada, kita jadikan itu pusat kerajinan. Gedung pusat kerajinan sudah kita bangun. Iya. Sudah dibangun dan peralatan ada beberapa, tentu kita perlu pembinaan kembali. Dan juga Jorong Kepelokoto itu tuh karena memang kondisi alamnya berpotensi untuk wisata, dan juga untuk agrowisata, itu tuh memang sangat berpotensi. Tentu semua kita harus mendukung Iya, itu. iya, iya, iya. Bagaimana potensi irigasi lubang kolam itu, dan juga alamnya yang sangat bagus. Tentu bagaimana geliat-geliat kita secara bersama, kita berharap kepada masyarakat, mari kita membuka diri untuk datanya investor atau datanya anak-anak nagari Iya, yang iya, memungkinkan dari rantau, kita buat ke Pak Wali, kita kerjasama. Iya, iya, iya. Jadi itu bisa diwujudkan. Dan juga kalau Jorong Guguk Tinggi itu merupakan pusat pendidikan dan pertanian, dan juga termasuk yang pelang yang di Leyen Siniago itu Pak Kayo, Bersama membangun nagari itu kita taruh di situ dengan konsep agar generasi kita yang akan meneruskan nagari ini tertanam bahasa bersama membangun nagari itu. Jadi kita menanamkan kepada anak-anak usia pendidikan yang nantinya tiap pagi, tiap kapoi, kapulang, nyobaco. Betul. Jadi artinya tertanam sesuatu hal seruan dari pemerintahan, model kalau bahasamu model itu. Jadi sehingga besok saat generasi kita habis, ini tertanam kepada dirinya. Dan juga di Guguk Tinggi termasuk ada produknya, yaitu model membangun masoji mandam itu tuh dengan kebersamaan. Iya. Partisipasi dari masyarakat perantau sumbangan, tambah dengan gotong royong, ditambah dengan masyarakat nagari yang menyumbang, tambah induk-induk memasak, ditambah dengan semua yang potensi-potensi yang ada. Alhamdulillah itu kemarin kita berdiskusi dengan ketua masjid, itu sudah menelan anggaran lebih kurang 500 juta. Iya. Swasembada Itu swadaya semua. Itu seluruh masyarakat di kampung, di rantau, dan kita sangat apresiasi untuk partisipasi masyarakat kita yang di rantau dan juga di kampung, yang memang beberapa produk itu tuh adalah dengan kebersamaan kita. Dan tentu semua itu kalau seandainya ada hal yang memang perlu dipertanyakan, tidak ada persoalan ditanyakan nagari. Dan bahkan kemarin sisa mobil itu kita bangunkan kepada tempat WC di Pandan Kuburan Nagari. Alhamdulillah pandan itu tuh sudah sarana prasarananya sudah lengkap, dan bahkan kita juga tanam pisang di sana menjelang kuburan itu penuh, dan pisang itu juga sudah hampir panen. Itu alhamdulillah semuanya kita memanfaatkan fasilitas, dan bahkan seluruh fasilitas nagari itu sudah kita sertifikatkan aset nagari itu. Jadi sehingganya kita sudah punya kekuatan hukum terhadap aset nagari yang ada tuh. Berarti potensi nagari kita yang besar itu adalah kebersamaan. Kebersamaan. Dan kata Pak Wali tadi, kalau bisa mengelola itu dengan baik, sudah banyak contohnya. Kita beli mobil ambulan dengan
beriur bersama. Ya. Kemarin ada Pak Wali yang lupa, kita bantu masyarakat di Pasaman, Ya, di Pasaman, yang kena ya. bencana gempa. Ya. Itu luar biasa juga antusias masyarakat kita gitu ya. Ya, memang kebersamaan ini kami menitip ke Pak Wali memang harus selalu kita jaga dan kita kobarkan supaya kita bernegari ini kompak. Ya. Ya Pak Wali. Jadi Pak Kayo, memang kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang kita dorong di Nagari, kegiatan bergotong royong yang memang konsepnya kebersamaan juga. Terus waktu di Pasaman kita dalam waktu tempo 3 hari itu satu mobil L300 pakaian layak pakai yang kita sortir di Nagari itu kita kirimkan ke Pasaman, dan tambah beras, tambah minyak, dan tambah uang 3 juta. Jadi kita kirimkan ke Pasaman itu dalam 3 hari satu mobil tambah minyak tambah beras. Itu karena kita stop saja dulu karena memang kita ada kegiatan yang lain. Jadi itu partisipasi masyarakat, semua itu dalam konsep, dalam payung membangun Nagari Basamo. Dan tentu juga ada kegiatan gotong royong ini kita gagas seperti ini kita karena mewariskan kepada anak kemenakan kita yang nantinya anak kemenakan kita mencolik ayah pe gotong royong. Jadi anak generasi kemenakan kita akan ingat ketika itu tuh ayahmu pe gotong. Jadi kita sudah mempersiapkan generasi yang memang tatanan sosial. Jadi kita berharap tatanan sosial di Nagari kita produknya dengan gotong royong itu kita lah menanamkan kepada anak kemenakan kita. Kita tidak ingin Nagari Padang Subuh-Suko yang hidup semuanya dikemukakan dengan uang. Kita bisa membersihkan pandan kuburan, membersihkan kampung dengan pakai uang, tapi semuanya tidak pakai uang. Bagaimana dengan partisipasi? Itu yang kita tanamkan karena memang pembentukan karakter masyarakat kita yang perlu kita pupuk kembali. Kalau sadu jepiti, kadang mereka nomu mengubunuan jepiti lo besok. Jadi kita tidak mau. Jangan sampai seperti itu, Pak. Jadi bagaimanapun kita Nagari Baju, Padang Subuh adalah Nagari mandiri yang memang 5 di Kabupaten Senyunyung termasuk Padang Subuh Nagari mandiri. Mandiri dari segi apanya nih, Pak? Dari segi status di tingkat nasional kita mandiri, Nagari Padang Subuh, dan juga secara pengelolaan dana desa dan segala macam sarana prasarana menjadikan status Nagari kita dalam mandiri. Dan tentu semua itu kami dari pemerintah Nagari dan berserta lembaga kami tidak bisa mampu bekerja sendiri. Tentu kita marilah sebagai orang-orang tua berikan penyejuk kepada anak kemenakan kita. Kalau ada gotong royong, kalau ada himbauan masyarakat dari pemerintah Nagari, yuklah kita bersama-sama. Jangan sampai goro aja nyimbau deh Pak Wali kok. Karena membangun Nagari atau membersihkan Nagari supaya rancak, tentu tidak bisa deh kita. Bisa perangkat Nagari harus bersama-sama ya Pak. Termasuk itu kalau untuk tempat sampah sudah kita siapkan, bagus-baguslah membuang sampah ke dalam. Bayangkan deh Pak Kayo kalau segi cerita gitu seketika. Boleh, silakan boleh. Bayangkan kita memproduksi sampah sendiri. Kita contohkan botol minum ini, kita buang sembarangan sampai botol minum ini menjadi tanah. Sampai di situ lo banyak dosa kalau saya gitu buang sembarangan. Jadi tentu deh kita nala disiapkan sarana kita kena do 3. Kalau mau di Rigut Tinggi itu ada di Dokek Jembatan Kubang. Kalau di Kapolokoto ada di Audui. Kalau di Topi Bale ada di Stuodong Kombui. Kenapa kita tidak buang masuk elok-elok ke dalam? Apakah misalnya kita tidak ingin Nagari kita bersih? Tidak ibu kita sahur sehat-sehat. Tentu harapan kita kepada masyarakat jangan dikemukakan. Dan lo nak mencapai ke dalam itu, jangan kita seperti itu. Karena Nagari ini tidak Nagari orang, Nagari ini Nagari kita yang menjaga kita, yang memelihara kita, yang memakai kita. Jangan kita hanya sebagai penunggu Nagoi, jadilah pemilik. Kalau pemilik berarti kita rasa menjaga itu tinggi. Jangan jadi kita penghuni Nagoi aja. Kalau penghuni Nagoi, kalau kita merasa memiliki Nagari, tentu sesuatu hal yang akan membahayakan Nagari, sesuatu hal yang akan merusak Nagari, kita ambil peran tuh. Larang orang tuh bongi gitu. Tidak sama juga kejadian Malyang
Iya ada terongga ada ambo cuki-cuki pintu ketika tu nah. Oh kira maliang. Tapi kita bagaimana berpartisipasi untuk menjaga maliang. Aji tahulah jagot hop dia ye. Ada orang tiba nah. Engku dari mana? Jadi dia aji tahulah. Jadi dah pedulilah kita ke negari. Kalau ndak kita akan peduli, negari kita tidak akan berubah, tidak akan baik. Jadi harapan kita Pak Kayo memang harus seluruh kita, mulai dari anak kemanakan, ambillah peran di negari ambil peran masing-masing. Jadi negari kita sudah memang bisa negari yang baik, terjaga anak kemanakan kita mewariskan gini. Kita wariskan ke generasi kita, nah akan disimpan di anak kemanakan kita. Di setelah kita ndak ada, dulu di orang-orang tua kita model itu. Karena kita beraja di orang-orang tua pulau. Kan itu depan gayona. Jadi berbicara kita anak muda, generasi muda kita. Iya. Bagaimana Pak Wali melihat sekarang ini kenakalan anak-anak remaja kita? Kita belakang ini kita cari Wali. Ya. Ada yang merampok, narkoba. Nah itu sungguh sangat memprihatinkan kita di negara. Bagaimana menurut Pak Wali? Jadi Pak Kayo, kita belajar dari masa lalu. Kalau pembentukan sikap mental anak kita, mulai dari lingkungan yang paling terketek adalah lingkungan keluarga. Setelah itu sekolah, setelah itu lingkungan masyarakat. Ditambah lingkungan di tempatnya mengaji atau suau. Semua titik-titik itu sudah tidak berperan sebagaimana mestinya. Kadang kalau kita mulai dari rumah, saat kita sibuk dengan aktivitas kita untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, ya kita setuju untuk memenuhi kebutuhan anak kita. Itu tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga. Tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, kita setuju. Tapi pernah enggak kita melihat bagaimana aktivitas anak kita, bermain di mananya, apa isi dalam tasnya, sudah kemananya bermain. Itu yang pertama. Kadang orang tua kita harus tetap pintar daripada anak. Kadang anak main teknologi, main HP, BPR mak, BPR pak. Tapi ternyata yang dikelola dari HP itu kadang yang enggak harusnya nikmati. Iya. Yang enggak harusnya tonton. Tapi kadang orang tua kadang memang tidak ada pemahaman. Derasnya teknologi tidak bisa kita lawan. Betul. Jadi kita harus belajar untuk memahami, mengendalikan teknologi yang ada. Jadi tentu kita berharap kepada orang tua pembentukan mental anak mulai dari keluarga, ditambah masyarakat. Masyarakat siapa? Adalah seluruh masyarakat di negari, tentu mama, apa, ete, ditambah pemerintah negari. Nampak anak-anak kita merokok yang tidak wajar, berikan teguran. Kalau dulu kita malu, kita takut ditegur. Tapi di masyarakat tidak ada peran itu. Tapi tidak perlu kita salahkan masyarakat, karena memang orang tuanya membela. Apa dah iya nak tentu. Nanti kan dilarang kita masyarakat, kita sampaikan kepada orang tuanya, malah orang tuanya tidak setuju. Kalau seandainya diberikan ruang itu kepada anak-anak itu, kalau ditegur dari orang kalau sejauh tegurnya untuk kebaikan, kenapa enggak? Yo andai mada tu yo tentunya tegur dak pak tu nyo, tandanya sayang kawan. Kita berikan kekuatan. Seharusnya seperti itu. Tapi itu tidak nampak ruangnya. Ditambah dengan di sekolah, karena memang di sekolah ini ada dulu pembentukan karakter anak-anak yang namanya kalau kini mengajar, kalau dulu mendidik. Kalau mendidik itu dulu hanya sona nyoba dek guru bebas tanam tapi dah guru tu dah bagaimana yang berperan, tapi lahir berperan. Tapi kadang orang tua saat guru mengambil langkah-langkah yang baik untuk menegur anaknya, tapi orang tua pun amalan bongi pulau ke sekolah. Anak dia jadi betul-betul tak pernah kena pikir. Tentu cubalah kita di masa pandemi potanlah kita rasun lo yo payah majana bilo ke sekolah lebu terasa sekali. Tentu semuanya kita sebagai orang tua harus menghargai. Kalau ketika anak sekolah bongi guru jangan ikut lo kita mengawan anak Kalau bonginya di dalam batas yang wajar, itu kita dukung. Karena di sekolah itulah pembentukan karakter. Pembentukan karakter ditambah dengan lingkungan di surau. Tentu semua itu kita tidak lain tidak bukan. Kadang kita pernah linmas kita di nagari razia. Kita bawa anak-anak tu ke kantuali.
kena bongi pulo lin mas gitu deh. Iya, Anak seorang ke diurus apa dek bongi-bongin tuh. Apa gitu kan meluruskan perilaku anak-anak, tapi kita tidak mendukung. Kecuali ditampai anak singgo menangi ataupun tapi kita mengingatkan anak ibu bermain di sekolah. Sudah tuh ayolah jam 1. Ternyata kita lihat apa dek pulang jam 1 tuh bak pecah muka umat. Waduh, kuncinya aja dek mak pak. Jadi orang tua tidur, anak bermain kemana tak tahu. Jadi kita memfasilitasi seluruhnya. Jadi biarlah kita lihat seketek nak dikunci pintu rumah tu, kalau anak tiba pulang tahu dek kita. Sudah tu kalau baji kunci ama lah lolok anak pulang tak tahu doh. Tolong diperhatikan itu. Jadi semua kita anak itu tuh memang tergantung kita secara bersama kita ambil peran itu. Jangan seandainya aku ditegur dari pemerintah, ditegur dari guru mengaji, ditegur dari guru sekolah, jambongi kita kalau ingin anak kita baik. Dan tentunya semua itu tuh Pak Kayo perlu kerjasama gitu. Dan kita di sekolah kita sampaikan itu seluruhnya. Itu kondisi perilaku anak-anak gitu. Karena beberapa bulan ini kan sama-sama kita lihat Pak Wali. Iya. Anak-anak bahkan masih SMP-an menjadi aktor utama. Mencuri, mencilo, kan sudah betul-betul memprihatinkan bagi kita di nagari gitu kan. Nah, memang sesuai apa yang disampaikan Pak Wali, ini tugas kita bersama. Dan kepada orang tua jangan salah menilai dulu gitu jangan salah menilai ya kita kesampingkan, artinya kalau ada anak kita ditegur diambil langkah itu tak lain tak bukan untuk sayang, karena mereka itu adalah generasi yang akan meneruskan kita kok tak pangkayo pelian tinggi dah pangkayo lah berapa umur dekat-dekat 40 boleh 25 le atau 30 tahun le lah tak ada kita le. Kalau generasi sebelum itu kita tidak persiapkan, siapa yang kami memimpin negeri perang busuk kosong. Itu tentu dah kerja kita bersama. Tentu semuanya itu tuh berpulang kepada kita. Mohon kita kepada seluruh masyarakat negeri perang busuk lewat media aku dak pangkayo. Mari kita berpartisipasi. Mari kita mendukung seluruhnya. Tanpa dukungan kita tentu semuanya tidak bisa diwujudkan. Itu harapan kita kepada masyarakat Pak Kayo. Dan bagaimana harapan Pak Oli kepada perantau kita, perantau nagari Padang Sebusuk, bagaimana bisa ikut berperan serta membangun nagari yang kita cintai. Jadi Pak Kayo, pertama kita lah pernah diundang, alhamdulillah pernah diundang ke Persatuan Perantau Masyarakat kita di Jakarta. Pernah diundang kita waktu awal pemerintahan kita. Tentu untuk membangun ini kita tidak luput dari peserta dari perantau. Perantau adalah yang memang secara kondisi peluang-peluang beliau banyak memahami, karena memang perantau kita banyak di kalangan pengusaha. Tentu harapan kita di perantau kalau kita ada program negari kita akan menginformasikan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dan juga kita berharap kepada perantau bagaimana dari kelebihan-kelebihan pendapatan yang nantinya diinvestasikan di kampung. Apa kegiatan usaha yang memiliki lahan, misal ada kawasan bekas tambang di negara kita banyak, itu kenapa kalau kita bangun kandang ayam, kita memanfaatkan itu untuk kegiatan-kegiatan ekonomi, investasilah. Investasi dibangun kandang ayam, tentu dah secara manajemen silakan diatur oleh orang rantau, investasi di kampung. Tapi itu sudah pernah Pak Wali presentasikan nggak ke perantau kita bahwa peluang-peluang itu ada di nagari kita? Ada. Kita pernah sedikit kita sampaikan informasi, investasilah di kampung, karena kami di kampung ini hanya sekedar cukup untuk makan. Dan beberapa orang yang ada yang bisa jadi investor. Sekarang ini ada kawasan-kawasan bekas tambang di Jalan Batang Lawe itu, banyak masyarakat kita yang tidak bisa menyentuh lahan itu karena tidak ada modal. Kalau di sana dibangun kandang ayam, dibangun peternakan sapi, itu sangat berpotensi. Jadi tentu semuanya itu tuh kita berharap orang rantau investasi di kampung yang nantinya akan ada hitungan-hitungan secara ekonomi. Siapa nak kemenakan yang mungkin di kampung untuk mengelolanya. Tentu nanti hasilnya akan
dinikmati juga. Iya. Jadi harapan kita yang di rantau itu silakan investasi di kampung. Tentu dengan investasi di kampung ada geliat ekonomi, tentu akan menyerap tenaga kerja, dan juga kepada perantauan kita berharap bagaimana kami di nagari, kami memang sebagai anak-anak nagari yang mengurus nagari, tentu kadang kami banyak memikirkan untuk yang kan dimakan beko potang. Tapi dah orang di rantau kan agak sedikit lebih rezeki, ya silakan aja dah. Bayangkan kita contohkan, kita di nagari ini toko bangunan kita memang tidak ada yang representatif, yang artinya untuk bisa memenuhi. Kalau seandainya orang rantau, bangunlah toko bangunan yang memadai, kami mengarahkan masyarakat kami belanja itu, masyarakat Padas Busuk. Tentu itu investasinya bagus. Ada nanti kita bisa mengakomodir seluruh kepentingan di kecamatan. Tentu dah kalau ada kegiatan pembangunan kita bisa mengarahkan. Tentu investasilah di kampung. Tapi nanti kalau setelah corona selesai Pak Wali, kalau sekarang kata Pak Wali tadi untuk pembangunan hanya tinggal 50 juta ya. Iya. Tapi kalau corona sudah berlalu, memang banyak itu anggaran dana desa dipergunakan untuk pembangunan ini itu ya Pak Wali ya. Itu sangat berpotensi. Dan juga kepada masyarakat kita yang di rantau, kami juga di hampir 2 tahun 5 bulan ini kita juga kangen kepada mereka. Itu sering, artinya kita berbagi ilmu, karena orang rantau itu apa yang ada di pikiran orang kampung dengan apa yang ada di pikiran orang rantau kadang tidak sama dalam membaca sebuah peluang. Silahkan diberikan input yang sehingganya kita berbagi pikiran, yang dan juga kita kangen juga sama orang rantau ini. Kalau pulang masa musuh Pak Kayo itu tolong disampaikan pesan ke Pak Kayo. Sampaikan aja ke perantau kita Pak. Kalau perantau kita bisa pulang, ya harapan kita memang pulanglah ke kampung. Pulang ke kampung kita. Tapi saran kita aja Pak Wali, coba kita bikin semacam apakah grup, apakah temu kangen dengan perantau, dengan contoh dalam setahun itu 3 kali gitu kan. Nah terakhir Pak Wali diundang perantau udah 2 tahun berarti ya. Nah kalau bisa kan setahun sekali Pak Wali diundang ke perantauan, ya kan. Nah dipresentasikan di sana, dibicarakan semua, karena kita sepakat nagari ini tidak bisa saja kita bangunnya. Memang peran serta dari perantau itu memang luar biasa. Seperti itu harapan kita bersama ya Pak Wali ya. Sangat kita harapkan. Mudah-mudahan orang di rantau kita kok barosoki murah, umur panjang, badan sehat selalu, dan dapat setiap usaha yang mereka geluti dapat bertambah-tambah rezekinya. Itu doa kita untuk rantau. Mudah-mudahan dengan orang perantau kita dan dengan banyak yang sukses, tentu di kita biarlah kecepretan bangganya gitu sonang puluh hati deu perantau Padas Busuk luar biasa. Dan juga ini sudah dirasakan oleh masyarakat terhadap partisipasi dari rantau, karena kami kan membangun ada punya perencanaan negara, kita tetap sampaikan perantau. Partisipasinya alhamdulillah Pak Kayo, tentu semuanya itu kalau tanpa partisipasi dari perantau semuanya di nagari kita tidak bisa wujudkan. Dan juga kita di kampung kita juga banyak biaya. Kita menunggu kampung dalam seminggu tuh kok ada nanti boleh kok ada meninggal, kadang hari itu sampai air seminggu kayaknya. Tentu semuanya itu kalau di rantau kita bisa profesional, kalau di kampung kita ya udah bisa profesional. Tentu kita berharap kalau ada kegiatan usaha bisa di kampung kelolalah secara profesional. Lu nampak kegiatan usaha non profesional di negara. Belanja di bengkel Pak berapa utang? 3 4 5 60.000 kono, tapi dah ini bon, ini ongkos, ini sini. Jadi kalau seandainya di-manage dengan sendirinya, tentu masyarakat sudah tahu item dari masing-masing belanjanya. Nyosobin aja administrasi, bonnya nyokin ya Pak Eli. Nyosobin aja. Ini jadi bikin coli lo kate dulu kan. Terakhir ini. Iya. Masa periode Pak Eli sampai tahun berapa? Periode kalau itu 2019 boleh 2025 Pak Kaya. 2024 ada pesta demokrasi.
Pak Wali pilih mana? Melanjutkan satu periode lagi di negari, melanjutkan membangun negari, atau Nah, maju sebagai anggota dewan di 2024? dia koyo bo ya tanya Pak Kayo. Ini disuruh tanya nih Pak Wali. Iya, iya. Jadi Pak Kayo, tentu Itu sama-sama membangun negari itu. ya, tentu peluangnya semuanya terbuka untuk anak nagari. Iya. Siapapun anak nagari semuanya berpeluang untuk terbuka. Tentu kita di dalam membangun nagari ini memang sebuah tatanan yang kita laksanakan. Dulu kita pernah menjadi Bapak Pelajorong. Iya. Setelah itu kita mendapatkan peluang untuk jadi wali nagari, kita ikut. Tentu kita pada saat ini ada waktunya yang nanti akan berbicara. Kita berikan karya secara terus-menerus, tapi pasti saat momentumnya nanti, kalau seandainya kita tentu melihat peluang dari anak nagari. Kalau seandainya banyak anak nagari kita, tentu kita persilakan yang berpotensi. Tapi kalau dek itu waktu saja menjawab Pak Kayo, tentu modek koyo gak boleh menjawab. Jadi semuanya kita pulangkan kepada waktu. Nah, 2024 kan dicoba. Ya. 2025 kalaupun belum beruntung bisa dicoba lagi jadi Pak Wali. Iya, iya. Jadi karena memang pekerjaan di nagari ini memang cukup tapi sebenarnya Pak Kayo, kalau kita lihat kebutuhan di nagari, sebenarnya walaupun kita ikut di DPRD tingkat kabupaten ataupun tidak, semuanya toh juga untuk membangun nagari. Betul. Apa kebutuhan nagari sudah ada dalam catatan kita, karena kita sudah mengalami perjalanan untuk membaca apa dan prioritas di nagari lah nampak di kita bayangkan. Kan lebih baik itu Pak Wali dari wali nagari udah tahu titik-titik kelemahan pembangunan, titik anggaran, ya kan? Kenapa nggak dicoba langsung aja di 2024? Kalau berminat nanti hubungi kami ya Pak Wali. Iya, iya. Pak Wali, terima kasih banyak Pak Wali, waktunya Pak Wali. Oke, sip. Terima kasih yang tidak terhingga Pak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.